Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta Teramedia ID? Pokoknya hari ini kita masih diberikan kesehatan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini masih dalam program The Teras. Ya, jadi jadi seperti biasa di The Teras itu menghadirkan orang-orang atau teman-teman komunitas atau siapa saja bisa main ke sini, bisa hadir ke sini. Yang pasti dia adalah seseorang dengan prestasi atau hobi atau kebiasaan macam-macam, semuanya bisa ya. Dan seperti hari ini, nah ini mungkin dari beberapa episode The Teras, ini adalah episode dan juga tantangan dalam kehidupan saya selama saya hidup, karena hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman yang punya hobi kalau menurut saya tidak biasa karena hobinya tidak sama dengan saya. Saya kan hobinya kalau tidak terjun payung, menembak, terus kemudian jet ski. Enggak mau. Jadi maksudnya saya cuma mau memberitahu itu hobi paling menarik, gitu. Adrenalin tertantang tapi tidak sama seperti mereka. Hobinya ini menantang adrenalin juga, tapi kalau sudah ada yang berdiri begitu, ya. Oke, jadi saya akan langsung saja mengajak kalian untuk berkenalan dengan tamu teras hari ini. Mereka adalah teman-teman yang tergabung dalam Kendari pencinta satwa komunitas pencinta Kendari pencinta satwa komunitas pencinta satwa Kendari, dan mereka ini yang spesifik tergabung dalam Carniverse. Kendari Animal Lovers. Dan itu dia. Jadi seumur hidup saya baru kali ini saya sedekat ini dengan yang namanya hewan-hewan reptil seperti ini. Saya baru kali ini sedekat ini dengan ular. Dan sebelum kita mulai, memang tadi saya data ini disugesti atau apa ya? Yang pasti supaya saya tidak terlalu panik. Katanya ada tanganmu. Kita tidak sadar. Jadi hari ini cuma mereka yang punya nyali ini. Saya dengan tim itu tidak punya nyali. Makanya sebentar juga kita mau ngobrol-ngobrol, karena misalnya gini, sebutlah seperti siapa namanya? Narti. Seperti Narti, dia kan matanya bagus. Dia kan berani sama ular. Salah ngomong ya, salah. Biasa. Ini. Jadi seperti Narti ukurannya perempuan, tapi dia berani bersahabat dengan ular, pegang ular. Sudah sering pegang ular? Sering ya? Luar biasa. Oke, kenapa? Janganlah, artinya gini, kalian tetap berpikirnya kayak hewan. Jangan kemana-mana begitu ya. Tetap di teras ini. Jangan keluar dari teras, selesai urusan. Nah, ini kita sudah ada 6 teman-teman dari Carniverse. Mereka cuma membawa 2 jenis hewan. Yang pertama adalah ular, yang kedua adalah swalayan. Jadi swalayan itu ini ada lagi satu. Apa namanya? Gecko. Jadi kalau swalayan ini dia hewan dari keluarga seperti biawak, kadal gitu ya. Nah, ini dia yang mungkin kalau misalnya kalian pernah lihat swalayan ini sangat lincah di atas air. Jadi dia bisa larinya pokoknya cepat lah ya. Kalau ini. Nah, sama dengan gecko. Gecko ini, nah kalau misalnya kalian pernah nonton kartun anak-anak yang Oscar, nah ini dia hewan Oscar itu. Gitu. Yang hewan sial itu ya. Itu Oscar yang sial itu kan. Nah, ini juga ternyata hewan yang mereka berdua sebutnya ini suka ngacir. Dia suka lari cepat. Nah, kalau yang ini ada bermacam-macam. Dari 4 ekor yang ada di sini, 2 hampir mirip warnanya. Ini jenisnya sanca. Iya. Sanca ya. Jadi ada sanca, ini sanca apa namanya? Sanca batik normal. Ini sanca Retik tiger. Hah? Retik. Tiger. Tiger. Kenapa dibilang tiger ya? Hah? Mort. Maksudnya? Motif. Motifnya. Begitu ya? Oke. Yang sana Piton Molurus albino. Piton albino yang orang biasa albino, paling ini ya, akrab. Nah, kalau ini yang satunya sanca juga kan? Iya, dia nama latinnya Reticulatus itu. Oh ya, Reticulatus retic. Itulah
Kan kita sudah lama, tidak kuliah belajar tentang itu hewan-hewan. Enggak lah, masa nanti tidak. Nah, yang pertama saya mau tanya dulu nih, kenapa kalian hobi dengan hewan? Satwa apalagi? Misalnya ini hewan-hewan yang tidak biasa gitu. Kalau misalnya sebutnya misalnya seperti Narti, cewek gitu kan, biasa kucing lah biasanya. Kucing atau apa ya? Pokoknya hewan yang paling akrab dengan perempuan. Perempuan orang berpikir mindsetnya kucing pasti. Karena hewan manis, lucu gitu. Kenapa misalnya kalau Narti sebenarnya kan masuk komunitas, berarti hewannya ada juga. Ada. Nah, kalau Narti hewannya apa sebenarnya? Iguana. Tapi berani juga dengan ular. Berani sih sama hewan. Semua hewan berani. Tapi ada nggak pernah rasa takut begitu? Awalnya sih takut, cuma diajarin sama kayak Kak Ilham. Jadi berani. Ilham yang mana Ilham? Nih. Oh ya, Kak Ilham ya. Oke, terus? Terus lama-kelamaan langsung berani sih. Tapi kalau sama buaya berani. Kecuali buaya darat. Sama berani. Dia takut. Bisa nggak yang 3 orang ini punya dulu? Tapi sama buaya darat. Oke. Dari aman. Nah, ini kan kalau misalnya kalau kalian dulu kalian. Oke, itu jawabannya nanti seorang perempuan. Kalau kalian yang laki-laki. Kalau laki-laki memang tidak heran sih. Tapi kenapa pilih ular gitu? Kalau saya awalnya dari cerita dulu ya. Iya. Awalnya dari permandian Boro-Boro, ada orang dapat lihat ular, Oke. dibunuh. Oh gitu. Saya amankan. Tapi awalnya saya belum kenal ular. Belum kenal ular. Mau belum tahu bilang ini namanya ular gitu. Saya belum tahu cara perawatan. Oh, belum tahu cara. Oke. Artinya masih asing sama ular. Oke. Saya langsung rescue, nggak tahu mau diapakan, saya belajar. Tapi rescue-nya langsung berani gitu. Iya, Oke. karena mau ditimpa batu. Ularnya sebesar apa waktu itu? Situ. Sebegini. Ini kan bisa ada namanya. Ini siapa namanya? Ini Iya. Loli. Hah? Loli. Loli. Dirimu siapa namanya? No. Lebih bagus nama ular. Loli. Loli bukan sama Gunawan. Oke, terus. Nah, terus saya belajar karena ada keluarga juga pelihara ini. Berarti saya belajar, terus belajar dari otodidak, terus ketemu habis. Otodidaknya luar biasa ular. Ular. Oh iya, otodidak itu tetanggaan sama Otomatis. sama namanya? Sul. Ini belum tahu nih, ini Gunawan, ini Narti, ini Sul, ini Ilham, ini Yuan, Aksan. oh Aksan. Oke, saya pikir kulkas tadi ya. Oke. Enggak sama saya apa namanya? Ya. Oke, jadi awalnya tapi tidak takut untuk pertama rescue itu. Awalnya takut, tapi kasihan. Saya belajar terus tertarik. Tapi waktu tangkapnya gimana? Masih Bisa. kesana pulangnya supaya Apa yang dipikirkan waktu mau tangkap kan belum pernah. ya. Kepikiran karena kasihan kan. Caranya enggak, cara Caranya rescue-nya. Ambil kayu, Ini juga Tekan kayak- kepalanya. itu tahun 2017. Oke. Terus sekarang Gunawan siapa? Sul sudah punya berapa ekor ular? Ular kemarin kita 6 tapi ada yang mati, Jawa 4, terus Venom juga sudah nggak pegang lagi. Oke, ini kan Ilham juga punya yang ini Iya. kalau dari apa namanya? Kalau dari warna mungkin orang agak lebih apa namanya? Lebih tertarik. cepat ya, lebih Iya. cepat respect gitu dan artinya gini, ketakutannya agak lebih berkurang. agak berkurang ya. Nah, kalau dari jenis ini beda. Mereka ini sebenarnya apa namanya? Ketika dipelihara begini, apakah mereka masih tetap bisa jadi buas? Gitu? Bisa karena ini kan termasuk masih buas ya. Nggak bisa dibilang jinak betul, harus waspada. Walaupun dia sudah dirawat dari Iya. kecil, tapi kita harus tetap waspada juga. Karena ini kan masih ada giginya, masih Iya. bisa menggigit, Nalurinya masih ada masih ya? ada Nah, naluri. naluri petnya itu masih ada ya? Iya, Gitu. masih ada. Nah, memeliharanya ini gimana sih sebenarnya? Memelihara ular? Nggak gampang. Susah gampang. Susahnya apa? Misalnya itu ketika dia dapat penyakit, Mau makan. dia nggak makan. Oh bisa protes juga dia? Iya. Mogok makan kenapa alasannya? Stres banyak masalah. Gitu ya. Makanya jangan belajar mencicil lah. Terus sariawan. Iya. Bagaimana caranya tahu kalau dia sariawan? Dia ada luka di sini. Kayak dosa dibuka, nanti tersinggung dia. ada luka di bagian mulut. Itu Di sini. itu agak susah meliharanya. Tapi bagaimana dengan cari makannya buat mereka ini? Kan kalau ini makannya apa? Ini kepala ayam sama leher. Kepala ayam sama lehernya.
Jadi kalau misalnya gun beli ayam, kepalanya dengan leher itu otomatis untuk si Loli. Yang bagian badannya, paha, semua sayap ke gun dan keluarga lah. Iya. Kalau Ilham, Kalau saya sih biasanya yang ini kan potong. sudah mulai besar ini. Bukan sudah mulai besar tapi sudah besar memang. Sudah besar. Iya. Kalau ukuran begini, Iya. dia bisa mangsa hewan apa? Sebenarnya sih kalau normalan dia sudah bisa telan orang sih kalau Ini. iya Masa sih? bisa. Coba. Coba. kalau di alam liarnya Iya. maksudnya. Sudah bisa sebenarnya. Sudah bisa sebenarnya. Tapi kalau Ilham memberikan makan dia apa makanannya? Kalau saya sih rutin pakai ayam potong dia. Ayam potong. Ya, yang Sama. hidup. Kenapa harus hidup? Karena dia pilih-pilih makanan juga. Sombong. Kalau sudah dipotong dia tidak mau makan. Tapi dia makannya satu ekor berarti ya. Bisa sampai 3. Jadi sekali makan Bisa sampai 3 tapi ekor. kan ular itu katanya kalau makan tidak seperti kita gitu kan misalnya. Iya. Makan 3 kali sehari atau harus setiap hari makan. Kalau ular dia makannya gimana? Kalau dia Gantung. Sekali. Gantung juga. Seminggu sekali. Iya. Jadi misalnya 3 ekor itu sudah puas dia 1 minggu. iya. Tergantung besar kecil. Iya. Kalau misalnya kayak ini apa siapa namanya? Squid. Squid. Iya. Kalau yang ini Kucing. kucing, nggak biasa kucing. Bus. Jadi ini squid, ini kucing, makannya 3 ekor gitu ya. Sekali makan bisa sampai seminggu. Iya. Nah, pada saat sebentar ini ya, gecko sama itu sebentar ya. Saya ulang dulu nih. Pada saat kapan ular itu berbahaya, walaupun dia peliharaan? Posisi ketika kalau saya. Iya. Posisi ketika Pengalaman ya? Ketika posisi mau kasih keluar dari kandang. Karena ukuran kan. Hah? Karena ukuran dia. Oke. Terus sama posisi mau kasih makan. Oh itu bisa jadi tidak bersahabat ya? Dan dia ini kalau sudah cium aroma daging ayam, Iya. udah tangan. Makanya sudah masuk kandang. Bukan jadi ayam. Kalau pernah nggak ada pengalaman kurang bagus sama itu? Selama saya pelihara sih belum pernah sih kalau sebenarnya insiden begitu enggak pernah. Oke, saya kesini lagi nih. Ini ke 2 hewan yang beda besar dan beda jenis. Ada layar dan gecko. Nah, kalau dari 2 jenis ini, kenapa kalian milihnya gini masing-masing? Kalau saya kenapa saya pilih gecko? Ini dia lebih simpel. Ya, maksudnya gini. Yuan ini kan badannya besar. Yuan ini. Yuan. Ya. Aksan kan badannya besar. Iya. Kenapa peliharanya barang kecil Di gitu? rumah ada yang lebih besar juga. Hah? Ada kayak begini, ada Gecko juga? banyak. Gecko ini kecilnya seperti apa? Segini, Dia sampai 28 cm kemarin. Dia memang kecil sih. kecil. Ah. Besarnya paling besar sebesar 28 cm. 28 cm. Begini loh. sebegitu. Gecko ini bangsa toke gitu ya? Ya, toke Bisa juga. dibilang, tapi Iya. bukan toke. Iya, bangsa toke. Kan saya ngomongnya juga bangsa toke. Saya nggak bilang dia toke. Iya. Bikin tersinggung ya. Dia mengaduk ya? Oh, bangsa. Bagus ya. Oh, jadi apa namanya? Ini peliharannya sulit nggak? Lumayan gampang sih kalau dia ini. Lumayan gampang. Kenapa lumayan gampang? Kalau lumayan gampang, berarti kan tidak gampang-gampang amat. Ya. Kenapa lumayan gampang? Karena dia nggak seperti kayak ini toh. Iya. Ini kan dia harus dijemur. Terus dia dikasih mandi kayak ular kan. Iya. Kalau pup di kandangnya pasti kan ada kayak melempar pupnya. Iya. Kalau ini dia enggak sih. Dia jemur juga tidak perlu. Kemudian kalau dibersihkan dia pupnya itu kering karena kita pakai lomit. Oh, ada serbuk serbuk putih. ada serbuk khusus Iya. gitu ya. Sama kayak kucing punya gitu ya. Iya. Ada. Iya. Oke. Kalau yang solayar itu gimana? Dia makannya apa dia kalau itu? Kalau ini dia omnivora, jadi dia makan Oh, semua? Ya, bisa makan Jadi daging. tumbuhan daging makan. Ya, makan. Oh gitu ya? Ya. Tapi dia ini cuma 80% ke buah sama sayur, kalau 20%-nya itu daging. Oh, lebih banyak ke buah sayur. Lebih Tapi itu dominan biasanya dibikin sayur apa? Bikin cah kangkung apa begitu enggak? mentah. Oh, mentah. Ya, Sayur mentah. iya, Dia- yang diolah. Tapi tidak ada alerginya gitu ya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau gecko makannya apa? Serangga. Serangga? Jangkrik, batongkong. Kalau ini kan tidak sulit. Iya. 80% itu tumbuhan dan buah-buahan. 20-nya baru daging gitu ya, gampang. Karena kalau ini serangga, biasanya carinya di mana?
di toko-toko jual pakan burung. Oh gitu ya. Ada itu ya. Ada. Kan kayak burung-burung kicau kan makan jangkrik juga. Jadi banyak yang jual. Oke. Ini kayaknya kalau dari ketiga jenis ini ya, antara ular, gecko dan solayar ini yang paling besar untuk biayanya ini ular ya. Iya, Karena ular. makannya saja sudah Makannya ya. ayam. Oke, sebentar kita lanjut ya. Kita break dulu. Oke. siap. Oke, jangan mana-mana, saya masih akan berbincang lagi dengan mereka. Tetap di teras setelah ini lagi. Oke, terima kasih masih bersama dengan saya di The Teras dan masih bersama dengan teman-teman. Oh ya teman-teman, kenapa? Teman-teman. Jadi masih bersama dengan teman-teman Kanivers. bukan komunitas Kendari pencinta satwa Kendari gitu ya. Sejak ada ini agak beda konsentrasinya ya. Terus kemudian mereka ini lebih spesifiknya ke Carnivores, jadi Kendari Animal Lovers gitu. Oke, masih ada ular, ada gecko, ada swalayan ya. Dan masih bersama dengan Sul, Aksan, Iwan, jangan disebut Kucing. bukan. Siapa namanya tadi? Iwan. Bukan. Bukan ya? Ilham. Terus siapa Pujaan ya? Siapa namanya? Narti dan Gunawan. Nah, ini masih ngomong tentang ular. Kalau atau ini dulu, karena itu agak panjang. Jadi ini mau gecko dulu sama ini kan mereka suka ngacir. Dua-duanya suka ngacir kan? Iya. Nah, pernah tidak kalian sampai harus mengejar ini masing-masing? Gimana kalau Aksan? Sempat hilang. Kalau dia sudah, kan pernah ada satu kejadian, Iya. selalu penutup kandang. Iya. Jadi keluar, Nah, sekitar 2 mingguan hilang, terus belum dibawa kasur, dibawa ranjang. ih, tapi dia tidak makan-makan. Mungkin nggak makan mungkin serangga-serangga yang ada di rumah. Oh, tapi tidak pernah lihat di meja mungkin ada ikan yang hilang apa. Tidak. Kalian ini pernah ada kejadian itu? Baru kemarin sore. Kemarin sore apa kejadiannya? Lupa tutup pintu Ah. rumah. Jadi Keluar, Iya. tapi tidak lari. Naik di atas pohon. Kan ini kalau sudah ada tempat nangkring, Iya. dia langsung kalem. Terus dia tidak, jadi waktu ditangkap ulang tidak lari. Enggak. Nah ya. Iya. Dan ternyata nih katanya kabarnya si Iwan ini sempat digigit sama si swalayan ini. Kenapa bisa? Gara-gara dikasih kaget. Oh dia kalau kaget bisa menggigit, refleks gitu ya? Iya, refleks. Oh, Tapi itu terapinya juga. Hah? Terapinya. Biar supaya tidak gampang kaget begitu. Oh Iya. gitu ya, jadi pegangnya harus begitu ya? Tapi kukunya gimana kukunya? Ini sudah dipotong semua jadi lumayan aman. Oh jadi ini bagus ya, jadi rajin ke ada PD manicure-nya enggak gitu? Ngomong kuku saja. Kalau gecko itu menggigit nggak kira-kira? Ada jam menggigit, ada jam enggak. Kalau menggigit dia potensinya karena apa? Dia kalau kita kasih makan tuh sambil kita pegang jangkriknya, kadang enggak. Apalagi ini kan morfnya enigma. Iya. Jadi enigma itu kayak ada low syndrome di otaknya. Jadi Iya. dia kalau jangkriknya di sini, dia makannya di sini. Akhirnya kadang tangannya kita ngegigit gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau efeknya nggak apa-apa ya? Nggak apa aja dia. Gigit. Tapi dia kalau gigit, apakah langsung lepas atau dia Biasanya langsung lepas. biasanya langsung lepas? Kaget. Sudah berapa kali digigit? Kalau untuk ini baru 1 kali. Tapi Kalau yang sebelumnya? Untuk hewan lain sudah lebih dari 10 kali. Hewan lain seperti apa? Biawak. Oh pernah? Iya. Saya kan ada pelihara biawak juga di rumah saya. Oh gitu ya. Biawak. Kalau ini pernah berapa kali? Kalau ini belum pernah. Yang lain juga pernah. Oke. Yang lain pernah? Seperti? Tarantula Wih, Ngantuk. bukankah tarantula itu berbisa? berbisa, tapi ada juga yang tidak bisanya itu tidak mempengaruhi. Ada juga yang tidak berbisa. Gitu ya. Oke, kita kembali ke ular nih. Seproteksi apa sih mereka ini harus diperlakukan gitu? Apakah misalnya dengan kita, ini kan hewan peliharaan, dilepas begitu dalam rumah, apakah itu aman? Tidak disarankan. Jadi kalau ular, ruang tertutup. Kalau misalnya begini, misalnya orang rumah juga sudah akrab sama mereka, apa? Oh boleh. Yang tidak boleh ketika Ada anak kecil sih rawan. oh kalau ada anak kecil, Apalagi sudah Iya. rawannya kenapa?
Kalau anak kecil. jarang Apakah anak kecil yang berpotensi mengganggu dia atau gimana? Kan anak kecil kan belum tahu ya ini bahaya atau enggak kan. Hmm. Jadi asal pegang aja. Oh gitu ya. Nah, tadi kan sudah dikasih Sul sudah sempat ngomong bahwa yang berpotensi dia masih bisa berbahaya itu ketika dikeluarkan dari kandang. Terus kemudian apa tadi? Mau dikasih makan. Dikasih makan ya. Terus kemudian pada saat birahi, apalagi yang berbahaya? Walaupun mereka ini adalah peliharaan. Kalau nggak di handle barang 2 bulan lebih, Oh, dibiarkan begitu? ya cuma dikasih makan, kasih bersih kandang, kasih mati. Cuma- Tapi kalau ini dibersihkan kandangnya berarti dia dikeluarkan? Iya, dikeluarkan. Oh gitu ya. Dikeluarkan baru dimandikan. Oh, dimandikan? Iya, dimandikan juga. Pernah tidak dia dimandikan terus kemudian agak-agak rewel begitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kan dimandikan mungkin cuma dilap-lap basah gitu ya? Oke. Nah, sekarang begini. Kalian juga mungkin pernah gitu. Saya tidak tahu kalau Sul ya, karena Sul juga ternyata pengalaman pertamanya bahkan merescue ular yang mau dieksekusi oleh masyarakat. Berarti kan sudah awalnya sudah berani memang gitu. Bagaimana kemudian cara kita misalnya orang awam seperti saya untuk berani dengan ular? Walau apa namanya? Masih menghadap sana. Oh, itu dia marah ya? takut ular Om. Hah? Takut ular Oh, takut ular dia? Oh. Baru itu keras sekali ekornya ya? iya Memukul ya? iya Itu senjatanya mungkin? ini memang untuk senjatanya juga Oh gitu ya? Pernah nggak dipukul sama dia? sering Oh iya? Iya, sering. Kalau apa? Malas makan, malas belajar gitu? kalau ini biasa kalau lagi makan begitu terus kayak nggak mau dikasih makan udah kenyang lah Iya, iya, iya. biasa langsung mengamuk. Oke. Kembali ke ular. Nah, bagaimana kemudian, misalnya seperti saya yang orang awam, itu untuk berani bukan cuma sekedar berdekatan seperti ini, tapi berani menyentuh. Kan terus terang, seperti saya pasti geli. Ya, Gitu. Apa yang harus kita lakukan? tergantung dari niatnya dulu. Hah? Tergantung niat dulu. Maksudnya? Posisinya mau niat pelihara atau berani kayak istilahnya Oh, kalau beda. dalam rumah kan kita cuma mau berani untuk kasih keluar, Iya. bukan berani untuk memelihara atau Oke. memegang. Iya. Gitu. Lain juga kalau niatnya ada lunak pengen pelihara, nah, itu juga lain. Kalau kita niatnya ini hanya untuk berani. Berani untuk mau kasih Berani hanya untuk berani, bukan untuk pelihara. berani Iya, minimal untuk memegang dia gitu. Lebih kalau yang dari yang jinaknya ya, ambil yang iya. jinaknya bukan yang Iya, yang begini. Iya. Yang jangan yang alam. Yang ini dulu, yang kendaraan dulu. yang ada ini. Gimana caranya supaya kita bisa berani menyentuh dia gitu. Ini dia ini. Kalau pertama sih tipsnya mulai dari ekor aja dulu. Oh gitu. Kita berpikir aja kalau ekornya kan pasti nggak menggigit lah, Iya. karena nggak ada giginya gitu. Oke. Nah, kita pengen dulu ekornya. Pegang ekor itu ya. Iya. tangan tidak Dia apa? Dia Pegang aja dulu sini. begini. Iya. ya. Susu. Nah, ini aja dulu. Dia iri ya? Buat juga. Sebentar ya. Siapa yang berpegang maksudnya? Siapa namanya nih? Belum ada nafas sih. Oh, kasihan. Kasihan. Belum daftar di catatan sipil. Oke, tapi kan ini mereka melilit kan? Iya, melihat. Oke, ini terapi awal supaya kita Terapi tidak awal supaya kita lebih berani lah untuk pegang ular. Nah, setelah itu mulai nih kita ke atas ke oh begitu ya? Sampai ke kepala. Ke kepala. mulai bawah dulu. Oke. Sebenarnya pegang kepala berarti Sudah berani pegang kepala berarti boleh ya? Tapi kalau ngerti berani pegang kepala? Berani. Oh iya. Oke. Nah, apa namanya? Ini sudah berani nih kita menyentuh. Terus kemudian yang keduanya kita pegang pelan-pelan sampai ke kepala ini. Iya. Artinya kita sudah bisa pegang sendiri gitu ya. Iya, sudah. Tapi maksudnya gini, kan kita pasti panik. Iya. Kalau misalnya ada gerakan apa begitu, Panik tambah geli. iya, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya sebutlah misalnya saya mau pegang ini, terus kemudian dia langsung mau naik atas misalnya, kan ini pasti kita takut. Iya.
Apa yang harus kita lakukan ketika kita Tenang saja, jangan Jangan panik. supaya dia nggak agresif. tiba-tiba dan jangan pernah coba langsung memegang leher. oh begitu? Ya, Kenapa? Karena dia tidak nyaman, dia akan refleks. Jadi kalau misalnya dia ini, tapi memang agak gini, tidak ada kan kejadian dia naik terus Enggak. enggak ya? Oke. Tunggu dulu. Kemana terapi pelan-pelan? Terapi itu pelan-pelan. Kalau sudah berani baru. Terus apa yang harus kita lakukan lagi selain itu? Positive thinking. Positive thinking, maksudnya bahwa dia tidak akan melukai gitu ya? Oke. Kan kalau orang takut selalunya berpikiran begini, itu gigit enggak? Itu nanti gigit. Iya betul. Nah sekarang begini, buruk-buruknya, ternyata dia menggigit. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Enak sekali ngomong itu, jangan panik. Tenang. Nah kita ini masih lawan takutnya sudah setengah mati sekarang, digigit, masih gitu. Apa yang harus kita lakukan itu untuk melepaskan gigitan? Air. Air. tenang. Air itu maksudnya apa? Dipercik-percik gini atau apa? Disiramkan ke mulutnya. Oh bukan dicelup, nggak usah dicelup, Enggak. disiram saja. Disiram ke mulutnya supaya terlepas sendiri nanti. Kok bisa dengan air ya? Ya bisa. Kenapa bisa air? Kenapa? Karena ini kalau air sudah masuk, pasti dia akan lepas sendiri giginya. Nah, Ini juga kan bukan ikan tuh, ya nafas pakai anu bukan Oh, insang. iya, Jadi iya, iya. coba kalau kita disiram air pasti kan susah bernapasnya. Iya. Oh, berusaha aja untuk Jadi disiramnya juga di bagian hidung. Tidak ada ya, itu. Bagian situ ya? Iya, Baru bagian bisa- mulut. Kalau di sini digigit, baru siram ekornya nggak ada gunanya kan? Berarti disiramnya di sini. Jadi siram. Tambahan, Hmm. ketika digigit jangan pernah melakukan gerakan. Ketika melakukan gerakan dia tambah menggigit. Kan biasa begini. Kalau kita lihat dia menggigit, dia tidak segera menggigit, tapi dia seperti enggak. Iya. Itu kan? Ada posisi begini, ada posisi tenang. Dia cuma menggigit sambil membeli. Pasrah saja sampai habis gitu ya. Dia tenang. Kalau kita melakukan gerakan, dia tambah menggigit. Nah, tapi kan gini. Dia menggigit pasti melilit. Iya. Gimana cara melepas lilitannya gitu? Dari ekor. Hah? Dari ekor. Ketika kita dapat ular yang lebih besar, Iya. 2 meter ke atas, Ah. misalkan dari badannya kita perhatikan supaya tidak lari ke leher. Oh, itu yang paling penting ya. Iya. Jangan sampai ke leher. Iya. Karena ketika sampai ke leher ini fatal. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya ada lilitan, kita mulai dari ekor. Iya. Gitu ya. Ekor. Oke. Itu kalau sendiri ya. Kalau mau contoh juga boleh. Maksudnya? Contoh. Contoh lilit leher. Oh, nah, terima kasih. Yang lari yang kecil. Nah, dililit leher itu? Nah, Kata dia. Tapi bisa kan kamu orang saja digigit begitu ya? Masa contohnya digigit? kalau kita kan sudah sering. Sudah sering digigit? Pernah digigit? Sering. Sering? Nanti pernah digigit? Alhamdulillah belum pernah. Ilham juga sering? belum pernah sih kalau ular. Belum pernah? Kalau iguana sering. Oh, Yuan sering. Iya. Kalau Yuan? Sering. Enggak sama ular? Sama ular belum. Belum. Mau? Nah, coba ini Yuan mau, ini Yuan mau. Hah? Oh, mau. Oke, berarti itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita mau coba untuk memegang dia, mana masa yang dosa ini lah ya, yang antara dua, yang paling bersahabat. Ya, tinggal dipilih. Jangan, masa tinggal pilih. Ini dua-duanya bersahabat ya. Iya. Ini lebih aktif sih. Itu dia yang agak lebih malas lah. Oh, iya. Kalau lebih aktif ini agak mengerikan juga ya. Dia apa ya? Kalem-kalem tapi menghanyutkan. Maksudnya? Ya, diam-diam menghanyutkan. Tidak menafik. Nggak bisa kan terus orang kasih takut orang gitu. Kalau habis terapi dikasih berani kan dikasih takut. Dia menghanyutkan be. Langsung dari Hah? Iya, Jangan lah, jangan lah. Nah kalau ini lebih aktifnya tapi dia lebih aktif apa? Kalem. Ya, semua jenis ular sebenarnya kalem. Dia diam tapi dia cari posisi nyaman. Kalau dia sudah dapat posisi nyaman dia akan diam. Kayak begini. Kayak begitu. Kalau sudah dapat posisi nyamannya. Oh, begitu ya? Iya. Jalan. Kalau dia sudah dapat posisi nyaman dia akan diam sendiri. Oke. Nah tapi kalau kita misalnya mau pegang awal ular itu ada caranya tidak? Iya. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini. Gimana caranya? Nggak boleh digigit. Harus di. Oh begitu ya? Jangan digigit. Kalau dipijit ditekan Ya. dia rasa risih balik. Oke. Jadi dia dipegang begitu saja ya? Iya. Oke. Kita coba berarti. Iya. Mana yang lebih? Mau yang Enggak, yang di antara dua yang mana? Dosa lah, dosa besar. Ini saja. Yang di antara dua. dia. Hah? nah ini penting lebih kalem. Kucing aja.
Kalau lebih jinaknya sih yang ini. Gitu ya? Iya. Perawatannya sudah Oke. Tapi lebih jinak gitu ya? Iya, iya. Ya. Berarti dia posisi sini aja? yang ini Nah. Nggak usah, ini saja sudah. Sudah aja. Sudahlah, yang ini saja. Kalau sudah ini biar dilepas di alam sudah tidak bisa nih Bisa. kembali kayak Kenapa bisa? karena terbiasa kita disesuaikan. Ini tapi pegangnya gimana cara pegangnya? Tunggu. Nanti diarahkan. Oke, ini pengalaman Bismillah ya. Ya. Coba posisi tangannya sih ini aja. Terus tangan begini. Ya. Oke. Bismillah. Oke. Oke. Tenang aja. Ya, jangan di. Memang harus dililit ke situ ya? Iya. Dia kan panjang. Iya. Tapi maksudnya kalau dia ke leher gimana? Enggak dia. apa-apa. Aman kayaknya. Oke. Gitu. Nanti kamu ketemu temannya situ. Yang situ. Oke. Jadi dipegang. Nanti kayak kesini aja tangannya. Dipegang gini. Ya. Tapi jangan digenggam. Biarkan dia anu. Oh iya. Dia. Tapi dia kalau ke bawah begitu, Enggak Nah, apa-apa. kalau ke bawah begitu paling kita angkat aja dia begini. diangkat. Iya. Oke. Tapi kalau dia di leher dia memberat gitu Enggak enggak? apa-apa. Paling patah leher. Oh janganlah. Oke, ini di sini gini ya. Iya. Oke. Hah? Di sini saja maunya. Apakah dia bisa membaca ada feelingnya gitu bahwa kita dalam kondisi panik gitu enggak? Iya, bisa dia bisa merasakan kalau kita lagi panik atau Tapi saya makanya kita santai aja, relax aja. santai sekali. Iya. Tapi dia turun Awas ke bawah ya, ekornya. enggak apa-apa. Itu ekornya mau jatuh. Hah? angkat pelan-pelan. Sini aja. Tangan satunya angkat lagi. Nggak, ekornya kita Ekornya kemana? ke sini saja. Oh iya, ke sini. Ya. Oh gitu. Nah. Oke, terus Angkat terus. Tarik. tarik saja. Ya. Nah, ya bisa. Jangan itu. Dan jadi kalau kalian kesini jalan-jalan lagi jangan bawa dia ya. Dia tuh dari kemarin begitu terus. Gitu ya. Oh, Cantik kan? iya. Siapa? Oh, saya pikir Sudah kita ikut gate, sudah bisa ikut gate. pas sudah bisa ikut. Oke. Terus kemudian kapan kita tahu bahwa dia ini lagi tidak nyaman gitu? Hah? Nah ini dia goyang terus ini. Hah? Nah maksudnya kita tahu bahwa dia, aduh dia lagi tidak nyaman ini. Paling dia biasa ada suaranya bunyi. Oh, gitu ya. Berdesis dia Oke. kalau lagi nggak nyaman. Iya, bisa. Nggak usah dipancing lah. Oke. Ini yang saya lakukan benar? Ya sudah benar. Dia digini-gini ya? Ya. Oke. Iya. Ini beberapa menit yang agak menegangkan sebenarnya. Jadi ternyata memang kita memang hanya sugestinya gitu yang takut Iya. kan? Ya. Bahwa karena takutnya bahwa ular itu pasti langsung gigit. Padahal tidak. Tidak. Iya, mungkin itu ya. Karena memang naluri hewannya masih ada. Ya. Apa Tapi namanya? kalau untuk ular liar jangan. Oh begitu ya. Nah, ini kan udah peliharaan, maksudnya Iya, dia iya. sudah terbiasa sama manusia. Oke. Jadi cara yang tadi itu terapi yang tadi itu untuk ular yang jinak. Oke untuk Kalau ular peliharaan. liar begitu tadi Nah, ini dia enggak apa-apa ya. Enggak. Dia ini tidak gampang tersinggung kucingnya. Enggak. Kucing, push. Janganlah. Oke. Jadi apa namanya untuk para pemula misalnya orang yang baru mau apa namanya ini terus terang ya. Ini pengalaman luar biasa buat saya karena saya bisa apa namanya bisa ini kalau begini nggak apa-apa ya. Saya bisa sedekat ini bahkan bisa kontak langsung dan apa namanya bisa sampai ya bisa begini ya. Ini sudah lumayan gini ya. Oke, terus ya. Oke, boleh diambil kembali.
Ais, mantap. Kalau untuk ukuran ini ya, untuk apa yang ular peliharaan baru boleh begini ya? Iya, boleh. Oke. Alhamdulillah bisa pegang. Wih, keren. Apakah semua orang bisa secepat itu diterapinya gitu? Enggak. Nggak Tergantung orangnya juga sih. Oh gitu ya. Balik lagi pemikiran. Iya. Kalau misalnya kayak Narti kan perempuan, awal berkenalan dengan ini, mau mencoba memegang ular, sulit. Enggak sih. Kenapa tanya orang? Soalnya dia kan yang buat saya berantem. Oh begitu. Jadi awalnya seperti apa? Tetap begitu juga sama? Iya sama. Suruh pegang ekornya dulu. Hmm. Terus lama-lama kepala gitu. Lama-lama ke kepala. Ada geli tidak? Geli sih. Geli ya? Oh iya ya. Nah tapi maksudnya butuh waktu berapa lama? Berapa menit aja? Oh begitu? Cuma berapa Dari menit. disentuh terus kemudian sampai ke pegang? Iya. Awalnya sih iguana dulu ya. Awalnya iguana. Diajarin dulu pegang iguana. Terus yang kedua itu ular. Oke. Enak ya kalau misalnya sudah akrab seperti apa aja dia tenang sekali ya? Iya, sudah terbiasa. Oh ular itu kalau sudah nyaman dia akan begitu tenang, diam. Ular saja. Ular Ular saja nyaman. Ular coba lihat. Ular saja nyaman, apalagi kamu. Luar biasa. Tapi hati-hati dengan pencinta ular. Karena biasanya pencinta ular itu karena mereka mampu menjinakkan ularnya, sifatnya yang pindah. Udah lah ya. Oke, ini kita mau minimal kan ada tuh gitu. Biar kelihatan kayak ini kita apa? Main game sekarang? Oke. Kita mau main games. Mana gamesnya? Sini. Ini teman saya berani. Coba sini. Ya, sini. Dekat sini. Udah berani ya? Nyalimu bro. Aduh. Oke, ini kita mau main games. Nanti main gamesnya tebak-tebakan, tebak gambar. Jadi nanti kalian bermainnya berpasangan. Bisa lah mereka berpasangan satu ini ya. Dua. Jadi Sul sama Aksan, Iwan sama Ilham, Narti sama Gunawan, ya. Oke. Terus gimana pegangnya? Oh itu bisa disimpan bisa. Ini yang dia manja hewannya ya, bawaannya ya. Mau merangkul terus, Lebih dipeluk terus. suka dianu dia, Om. Lebih suka dipegang. Oh begitu ya? Iya. Bentar. Pelan saja, ngerinya. Boys. Oh, Tolongnya. mamanya? Tolongnya. Bapaknya? Bapaknya. Hah? Bapaknya. Bapaknya? Wih, topinya keren. Oke, terus tapi Geko-nya gimana? Dikantongi? Aman, us. Geko masuk tas. Ya, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Jadi mainnya berarti begini. Yang tebak siapa yang tebak? Yang tebak Aksan. Aksan yang tebak ya. Berarti monitornya kita matikan sebentar ya. Ya, Aksan yang menebak, Sul yang mengarahkan ya. Tahu kan mainnya? Iya. Jadi nanti misalnya kayak begini. Contoh ya. Misalnya kayak ini. Bisa coba clue-nya apa? Cewek, Ya. artis, penyanyi. Ya. Siapa namanya? Mantan istrinya Yoyo. Ya. Rosa. Jangan sebut namanya. Iya kan. Yang mau ditebak itu Rosanya. ROSE. Iya, jangan gitu. Jadi misalnya mantan istrinya Yoyo Padi. Ya. Nah, Rosa. Rosa. Oke? Pacarnya Bisa ya? apa? Oh, astaga lupa. Dan sekarang kita akan bermain di segmen Ibini. Oke. Tahu Ibini itu? Aduh, sayang sekali. Itu bahasa Sanskerta. Artinya bayi. Harus begitu lah. Terus yang bilang apa? Ini kan tiba-tiba keluar. Oke. Berarti yang main dulu Sul sama Oh, tidak ada itunya ya. Oh, enggak apa-apa, enggak usah pakai ini. Yang main dulu pertama adalah Sul dan Aksan. Oke. Yang mengarahkan Sul, yang tebak Aksan. Oh ya. Oke, masih ya. Monitornya sudah mati. Itu gimana caranya? Harus dua tangan. Harus dua tangan. Ya, oke. Ini macam-macam. Ada orang, ada band, ada tokoh, Di sini saya di- kartun pun ada di sini.
Makanan, Amat sendiri. masakan ada tidak? Oke. Hah? Di sini? Siapa? Bisa? Oh iya, dia. Oke, oke. Sini. Aksan pindah sini. Aksan pindah sini, San. Oke. Jangan dilihat, jangan dilihat. Oh, Pak Recu. Ya sudah lihat, Pak. Oke, mulai ya. Mulai. Wah, di atas kepala begini. Pak Recu sekali ini. Waktunya cuma 30 detik ya. Oke, 30 detik ya. Oke, siap? Jangan sebutkan itu. Ini sudah ketahuan ya. Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. Kartun, SpongeBob. kan, cewek, Oscar dan Dora. kembar, Hah? 3. Kembar 3. Pas. Kalau sudah bisa pas. Oke. Kebalik. Ya. Terus. Rempah-rempah, Hah? Jahe, kunyit, serai, kan, temulawak. Apa? Pas. Aduh. Itu nggak tahu. Pas. Aduh. cewek, Cewek. Pas. rempah-rempah, Hah? Temulawak, jahe, madu. Apa? Rempah-rempah madu. Kayu manis. Iya. Hah? manis. Itu ya? Oh, kayak manis. Ya. Terus masih ada berapa detik? Hah? kartun, SpongeBob. Bukan ada Ipin. Habis. Bisa kembali. Berarti bisa jawab berapa? 2. 1. 3. Ini dijawab ya? Ya. Oh, tidak. Tidak. Cuma kayu manis tadi ya? Iya. Iya. Kalian ini. Yang kemarin bagus itu, kita semua. Yang kemarin dia dipakai. Ini sekarang yang main Yuan sama Ilham. Ya. Oke, yang mau mengarahkan siapa? Ada yang menebak? Yang mau menebak siapa? Ilham atau Yuan? Yes. Sama tempatnya? Tetap di sini? Atau gantian? Yuan yang menebak? Bebas. Siapa mau menebak? Sembarang. Kamu. Ya, situ gantian sini, biar kelihatan sana. Yang menebak siapa? Yuan. Dapat nggak gambarnya? Oke ya, Ada. siap ya? Waktunya sama 1 menit ternyata, bukan 30 detik. Oke? 1 menit? Lebih lama? Saya 30 menit. Iya. Oke, pegang. Oke, siap? 3, 2, 1, mulai. Kartun di laut. SpongeBob. Oke. Gambar tengkorak. Pas. 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 Kartun. Ipin. Bukan. Kayak cacing. Pas. Astaga. Rempah-rempah. Jahe, kunyit. Jahe oke. Oh iya. Kartun. Lengkuas ini sebenarnya. Bukan jahe, lengkuas. Kartun. Yang lucu pakai boneka. Pas. Pedes. Cabe. Artis. Perempuan. Iya. Pelakor. Habis Jack. Ntar dong suka nonton gosip. Artis pelakor, ngirinya. Laki-laki. Ngirinya. Laki-laki, Pak. Berarti dia tebaknya berapa? 1, 2, 3. Luar biasa. Nanti ada hadiahnya nih terakhir. Siapa mau tebak? Itu gimana cara pegangnya? Bisa kok itu. Bisa yuk, bisa. Bisa? Bisa ya. Kenapa dilihat? Ini apa yang lalat ya? Oke? Bisa? Pegang 2 tangan? Oh, coba lihat ini bahaya nih perempuan ini.
Oh, tukaran. Nanti yang sebelah sini yang menebak biar oh jangan kelihatan di monitor dia. Kelihatan di monitor. Mana tuh kelihatan bayangannya? Tuh boleh diterangnya. Terang sekali. Gantian sama ini. Sama Aksan. Gantian sama Aksan. Aksan sini San, pindah sini San. Oke. Awas. Kukunya ngeri. Pelan saja. Sudah tergaris. Oke? Bisa? Oke, dua tangan. Next. Ini, bahaya perempuan. Next. Oke. Tidak. Ini perempuan. Oh, TikTok. TikTok yang viral. Untuk Songgi. Terus. Bikin lombok ya. Di Lombok. Cewek. Bukan untuk bahannya untuk bikin Songgi itu. Ayo. Bukan untuk lomboknya, campurannya. Bukitnya. Pas. Yang kecut, buah yang kecut. Mau Yang nggak? kecil, bukan. Yang banyak. Bukan. Yang kecil, yang banyak buahnya. Untuk yang bisa dipakai bersihkan kuku. Iya. Sama. Perawatan Pak. Kartun, tikus sama Tom and Jerry. mantannya Ariel Noah. Luna Maya. Ah. Sama menjual gosip. Abis. Pindah. Bisa bentar dia memang laki-laki penggosip. Boleh. Mantannya Ariel Noah. Coba dipakai bersihkan kuku. Coba lihat. Nanti belum punya pacar. Sudah punya pacar. Kasih tahu pacarnya, rajin-rajin ke salon. Gak usah pakai beginian, nggak kasihan, nggak modal sekali. Buat pacarnya Narti, kalau kamu lagi nonton acara ini, tolonglah Narti diajak ke salon sekali-sekali. Coba lihat, baru terkuak hari ini kan, bahwa selama ini, coba lihat kukunya. Pantas, kalau kita lihat kukunya Narti serasa ingin Songgi gitu ya. Ternyata selama ini dia perawatan dengan belimbing. Itu cara dulu, bro. Iya tahu. Tapi kan kamu masih gunakan pasti sampai sekarang. Janganlah mengelak. Ya, sekali lagi buat pacaran Narti, tolonglah berikan dia perawatan yang masuk akal begitu. Yang manusiawi. Oke. Belimbing juga. Bro. Jangan kau bawa pacarmu ke kasihan tuh orang ini. Sudah tukang gosip tradisional. Datang lagi terasi untuk sinonggi. Sejak kapan terasi pakai sinonggi coba? Kalau misalnya bahan sambel. Mana ada orang makan sinonggi pakai terasi? Ini perempuan rusak Coba lihat. Perawatannya pakai belimbing. Makan sinonggi pakai terasi. Sakit ini anak. Makanya jangan suka main ular. Daripada main laki-laki. Tapi cowokmu suka main ular juga? Enggak ya? Dia cuma tanya saja. Kasihan ini. Saya terus terang prihatin sampai saya terus terang tidak sangka kalau hari ini masih ada pakai belimbing itu Ji. Nggak usah pura-pura nanti, nggak usah pura-pura. Tadi saya sama video, saya kelihatan kan ini dia pakai masker, tapi kan tulang pipinya kelihatan. Jadi waktu dia lihat belimbing kayak gini. Ngeri ini cewek deh. Atau dia langsung apa kalau sudah ngecas? Iya. Oke. Nah ini terakhir teman-teman para pencinta satwa ya. Tips lah buat mereka yang misalnya mau memelihara juga hewan-hewan, tapi kalau bisa dibilang ini kan kalian agak unik hewannya itu. Kan biasanya orang umumnya pelihara kucing, anjing gitu kan. Terus apalagi yang biasa yang paling hamster gitu kan. Nah, kalau kalian gimana? Tipsnya untuk yang hobi gecko. Ya. Apa tipsnya buat mereka yang mau Jadi kalau khusus kita untuk gecko ya, misalnya? Jadi
bagi teman-teman yang mau pelihara mungkin gecko, gecko itu hewan yang lucu, hewan yang jarang dikendari, bahkan itu hewannya bukan dari Indonesia. Terus dia itu simple, keren, ya cool lah. Ya seperti hewan-hewan sultan begitu. Wih, hewan sultan. Berarti Aksan merasa sultan sekarang karena hewannya gecko. Terus kalau Yuan gimana Yuan? Untuk yang suka atau mau coba-coba soal layar ini? Untuk soal layar, menurut saya perawatannya lebih susah. Jadi harus konsisten lah. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang untuk yang memelihara soal layar ini memang butuh konsentrasi yang lebih gitu ya? Untuk Ekstra? luang waktu ya, luang waktunya waktu. lebih banyak. Oke. Baik, ini di sini kan ada 3 orang yang biasa main ular. Ada Sul, ada Ilham, dari Gunawan. Gun dulu, sarannya apa Gun? Harus berani, kalau main ular itu harus ada 3. Nyali, berani digigit, Oh ini yang repot. Berani digigit, waktu. Oh memang waktu habis juga ya untuk ngurus ular ya? ya. Kalau istilahnya kalau cuma 1 gampang, tapi kalau kebanyakan Oh iya. Iya oke. Kalau dari Ilham gimana Lam? Kalau saya sih mau pelihara ular yang sering-sering lah. Maksudnya? Kalau mau pelihara ya harus dari hatinya. ya. Jangan ikut-ikutan gitu ya? Memang karena senang dengan ular gitu ya? Ya, harus basicnya dia senang sama reptil. Oke. Kalau ini dari Sul gimana Sul? Kalau dari saya lebih baik pelajari dulu ularnya. Ya. Ular banyak jenis. Hmm. Pelajari dulu biar kedepannya ularnya terbang terakhir. Oke, sekarang ini pertanyaan. Tadi saya belum sempat tanyakan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita orang awam bertemu dengan ular liar? Mau di tempat manapun, misalnya di hutan atau di mana begitu? Sering itu kan di rumah. Hah? Paling sering kan di rumah. Oke, kalau di rumah atau sebutlah di hutan gitu. Di mana saja kita ketemu ular liar? Apa harus kita? Dijauhi ya? Jadi kalau posisi di luar, kalau posisi dalam rumah tetap tenang. Kalau bisa minta bantuan ke orang lain yang lebih berani. Oke, tapi kalau misalnya sebutlah apa boleh buat harus kita? Pakai sapu mungkin, pakai alat, harus ada alat. Tapi kan biasanya gini, ular liar itu kan menyerang gitu. Kalau lebih gampangnya saja, kalau kita dapat kan biasanya ada ular hitam itu di rumah itu kan yang biasa makan cicak. Iya. Nah itu kan ular cicak atau ular air. Kalau kita lihat di lantai, kalau ada baskom atau tembak langsung tutup ke atas. Jadi kan Nah kan lari, tapi siapa yang mau buka dari situ? nanti kan kalau ada orang yang lebih berani kita tolong ambil. Tapi itu enggak menggigit ya? Oke. Jadi kalau ada ular, Kalau contohnya saya pernah rescue ular, ular air kecil, saya ambilkan botol, atasnya ambil selesai. oh iya gitu. Tapi kalau ular misalnya sebutlah ular seperti ini saja, kalau kita ketemu, itu kan kalau di alam luar mungkin kita sudah mulai ini berbahaya. Melawan ya. Tapi yang begini, ular itu kan biasa menyerang. Apakah dia punya jarak jangkau? Punya. Nah, sekarang minimal berapa jarak berapa kita dengan ular? Tergantung panjang besar ular. Kurang ular. Gitu ya? Tapi kan ular kan punya badan. Ya. Kalau dia menyerang, tidak mungkin dia melompat kan? Enggak. Jadi Jadi ular cuma- itu ada bentuk huruf S. Ya, itu dia. Makanya kemarin saya sempat lihat ya kalau misalnya dia sudah mulai mundur begini, itu kan posisinya menyerang kan? Sisi udah Iya, sekian. Oh, gitu. Itu kita harus waspada. Tapi dia tidak akan pernah melewati itu kan? enggak. Karena Tapi dia dia 1 meter lah lompatan. Dia melompat setengah dari badan. setengah dari badan. Itu pun dari setelah dia melengkung itu. Ya. Meliuk itu baru kemudian oke. Sip. Kita beri tepuk tangan dong buat teman-teman ke Univers kita. Terima kasih banyak. Yang pasti dari kehadiran kalian hari ini saya yang paling berterima kasih karena alhamdulillah saya bisa akhirnya berani menyentuh ular. Jadi bukan cuma berani melihat, berani dekat, tapi bahkan menyentuhnya, bahkan bukan menyentuh ya, bahkan sampai harus memangku ular pun saya berani akhirnya. Terima kasih teman-teman. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau bergabung dengan komunitas kalian, Canivers misalnya, gimana? Lewat mau gimana caranya gimana? Bisa DM di Canivers di Instagram. Instagram Canivers. ada, Iya. di DM saja ya. Canivers, iya. Mau gabung? Iya. Bisa juga langsung di tampot. Oh kalian ada acara kopdar gitu ya? Apa namanya kalau kalian? Gathering. Tiap hari? Hari Minggu pagi tampot, Minggu pagi tamkot. Sabtu sore hal-halam sama Sabtu sore. Sabtu
Dia Sabtu sore di 2 tempat berbeda. Dia ini bisa membagi tubuhnya dia. Dia agak mulai sombong gitu ya. Sabtu sore Al-Alam, Minggu sore Al-Alam juga, Minggu paginya di Tamkot. Kalau kalian lagi gathering itu banyak yang ngumpul, banyak ya. Tapi umumnya kalau yang ngumpul, apa yang mereka tanyakan? Gigit nggak? Oh, gitu ya. Perawat lebih ke makanan. Ada nggak misalnya bertanya, bagaimana caranya kita berani sama ular? Ada juga? Ada juga ya? Oke, baik. Terima kasih Sul, Narti, Yuan, Ilham, Aksan, dan juga Gunawan. Terima kasih banyak kalian sudah main di sini. Nanti tolong sampaikan ke teman yang lain. Mereka juga nanti ke sini ya. Kan masih ada teman-teman KPSK itu ada KPI itu apa KPI? Komunitas pencinta iguana. Terus kemudian parot apa parot? Burung-burung. Oh, burung. Biasa main burung juga. Narti biasa main burung juga. Pernah main burung apa? Main burung apa? Apa namanya? Kakak tua. Nggak tahu namanya. Hah? Ada raptor juga, ada elang. Oh, ada raptor. Ush, Elang. ada yang pelihara raptor. Ada kamu. Raptor itu kalau di kita dia protektor lutut. Itu buat bikers. Sorry. Jadi ada protektor, itu namanya raptor dan itu adalah protektor baik juga itu. Merek untuk kan? Untuk akuarium. Bukan. Bukan. Aerator. Oke. Terima kasih lah pokoknya dan mudah-mudahan kehadiran kalian itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain bahwa sejenis ular pun hewan yang berbahaya itu bisa bersahabat ketika kita tahu memperlakukannya gitu kan. Dan yang penting mereka juga kan memang tetap punya naluri hewan, masih bisa menyerang, tapi ketika kita memperlakukannya dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang mereka inginkan sebenarnya, itu insya Allah aman ya. Tapi yang penting jangan risiko seperti yang dibilang Gun. Ya yang penting mau digigit-gigit saja lah. Jangan juga kalau digigit Pak, ular ini. Kalau misalnya digigit dipatok ayam mungkin ada apa-apa. Ular Pak, ngeri. Oke, dan pemirsa terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode yang berbeda dengan tamu-tamu yang berbeda. Tapi nanti juga pasti kita masih dengan teman-teman juga pencinta satwa, tapi hewan-hewan yang berbeda. Dan mudah-mudahan nanti yang berikutnya hewannya tidak ngeri lagi ya. Kan mungkin ini hewan paling ngeri cuma ular ya. Iya. Ada nggak yang lain yang dipelihara? Oh, biawak itu ngeri ya? Lebih karakternya lebih galak. Lebih agresif. Begitu ya? Iya, lebih agresif. Tarantula. Oke. Tapi kan di mindset orang, hewan paling berbahaya itu adalah ular. Iya kan? Iya. Iya, betul. Kita juga sudah bisa lihat. Tapi Narti nggak takut sama ular kan? Luar biasa. Oke, sampai sini ya. Mana kameranya? Mana sini ya? Ini ya? Oke. Sampai sini kebersamaan kita untuk sini ya. Ya. Sampai sini kebersamaan kita untuk episode kali ini bersama teman-teman Kanivers dari KPSK. Dan buat kalian juga yang nanti mau main ke The Terrace, nanti silakan langsung komen saja di YouTube kita. Dan oh ya, kalian sudah pada subscribe belum? Belum. Subscribe dong kalau begitu ya. Dan yang juga yang lain nanti silakan di subscribe supaya nanti kalian masih bisa melihat program-program berikutnya. Oke, terima kasih. Saya mewakili tim The Terrace mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih juga buat teman-teman sekali lagi. Nanti kita kalau ada kesempatan kita main-main ya. Oke. Terima kasih. Saya Rin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.